Hello guys. Di sini saya akan menceritakan alur film yang berjudul A Quiet Place Part 2, tahun 2021, yang diperankan oleh Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott, Cillian Murphy sebagai Emmett, Millicent Simmons sebagai Regan Abbott, Noah Jupe sebagai Marcus Abbott, Jimon Hounshou, dan John Krasinski sebagai Lee Abbott, yang bukan hanya sebagai aktor, dia juga menjadi sutradara di film ini. A Quiet Place 2 ini melanjutkan alur cerita apa yang terjadi di film pertama guys, tepatnya setelah keluarga Abbott menemukan kelemahan monster buta yang sensitif pada suara. Cerita dimulai dengan alur mundur sebelum terjadinya serangan monster. Menunjukkan kota yang sepi, dia adalah Abbott salah satu pemeran utama di film Quiet Place pertama. Abbott sedang berbelanja di toko membeli beberapa makanan untuk dibawa ke pertandingan baseball anaknya. Tiba-tiba hal aneh terjadi, salah satu radio penonton tiba-tiba rusak, dan diperlihatkan seekor anjing yang panik melihat benda aneh di langit guys. Orang-orang pun menyadari ada hal aneh dan mulai panik meninggalkan pertandingan. Abbott dan Regan sudah di mobil namun sang ayah pergi keluar untuk menemui teman yang seorang polisi. Monster-monster pun muncul dan menyerang polisi. Evelyn yang berada di mobil berbeda pun panik dan mereka pun terpisah. Abbott dan Regan bersembunyi dengan penduduk lain di sebuah bangunan dan tidak bersuara. Sampai akhirnya, salah satu HP penduduk berbunyi dan membuat monster pun tahu keberadaan mereka. Untung Abbott dan Regan berhasil melarikan diri, akan tetapi monster mengejar tepat di belakang mereka. Saat itu keluarganya melihat dengan bersembunyi di balik mobil, namun mereka pun takut. Dan akhirnya, film pun dialihkan pada alur cerita maju yaitu menceritakan A Quiet Place 2 yang merupakan lanjutan yang pertama. Setelah kematian Abbott sang ayah, Evelyn memutuskan untuk mengambil alat perusak pendengaran monster dan memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka. Sampailah di sebuah pekarangan tidak sengaja Evelyn terkena jebakan yang membuat benda menjadi bisu. Mereka pun lari dari kejaran monster. Saat situasi genting, kaki anak laki-laki yaitu Marcus terkena jebakan hewan. Situasi pun menjadi semakin tidak terkendali. Di sisi lain ternyata ada orang yang sudah mengintai mereka dari kejauhan. Monster pun datang dan mereka pun bergegas menyiapkan alat perusak pendengaran si monster. Tak menunggu lama mereka pun mencari tempat bersembunyi. Tiba-tiba mereka pun ditolong oleh laki-laki yang sudah mengintai mereka tadi. Akhirnya mereka sampai di persembunyian laki-laki itu, dan ternyata laki-laki itu adalah Emmett. Teman lama suami Evelyn yang sudah meninggal. Setelah mengobrol panjang, tiba-tiba alat yang dipasang di telinga Marcus mendapat sinyal radio. Singkat cerita Regan diam-diam mengajak Marcus mengobrol di ruangan. Putrinya yang cerdas mewarisi sifat ayahnya ini pun menyadari bahwa sinyal radio itu bukan sekedar musik, tapi sinyal yang menunjukkan sebuah tempat, yang artinya ada orang menyiarkan sinyal radio itu di suatu tempat juga. Regan sudah mengetahui tempat itu dan mengajak Marcus ikut bersamanya. Namun Marcus takut, dan malah mengilok-ilokkan kakaknya. Regan pun kecewa. Keesokan harinya Regan pun memutuskan pergi sendiri menemukan stasiun radio itu. Ibunya yang menyadarinya pun panik dan meminta bantuan teman ayahnya dulu untuk menyelamatkan anaknya. Di sisi lain Regan tiba di sebuah kereta api. Regan pun menemukan P3K dan ingin mengambilnya. Karena suara Regan monster di luar pun mendengarkan dan menghampirinya. Regan pun berniat melawan dengan cara yang sama namun meleset. Saat Regan pasrah, untung saja diselamatkan oleh Emmett yang sudah menemukannya dari belakang.
Setelah menemukan tempat bersembunyi, mereka pun berdebat karena Regen masih percaya ada stasiun radio pemancar sinyal dan memutuskan tidak ingin pulang. Emmet pun terdiam. Dan keesokan harinya Emmet pun menemukan sebuah perahu untuk pergi ke pulau yang dituju. Skin beralih ke Evelyn yang pergi mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan berat hati Markus pun menyetujui ibunya untuk pergi. Beralih ke Regen dan Emmet yang memulai perjalanan menuju pulau itu, di sini Evelyn tidak tahu dan menganggap mereka tidak selamat dan pergi ke makam adik Regen dan Markus yang meninggal di serial film pertama. Mengenang karena Regen dulu sangat terpukul karena kematian adiknya dulu. Regen dan Emmet sudah menemukan pulau tersebut. Markus yang menunggu ibunya tidak kunjung datang, memutuskan menjemputnya dan meninggalkan adiknya yang baru lahir di tempat persembunyian sendirian. Skin beralih ke Regen dan Emmet yang sudah sampai di tempat perahu yang mereka temukan. Saat sudah menemukan perahu tiba-tiba ada anak kecil yang tertunduk sendirian. Namun itu hanyalah jebakan sekelompok orang yang ingin merampok mereka. Di sisi lain Markus yang mencari ibunya, malah membuat gaduh karena kaget melihat mayat yang memancing monster mendatanginya. Ia pun segera kembali ke persembunyiannya. Mengambil bayi dan segera masuk ke sebuah berangkas. Namun karena panik, ia terkunci di berangkas karena lupa memasang kain pengganjal. Di sisi lain MX tidak berkutik ketika dirampok. Monster berhasil mengikuti Markus ke persembunyian, Evelyn yang menyadari pun bergegas kembali. Di sisi lain Emmet melakukan perlawanan dan menyuruh Regen lompat ke laut. Karena Markus dan bayi terkurung di berangkas yang kedap udara, mereka pun mulai kehabisan oksigen di dalam, dan bertahan hidup dengan bergantian menghirup oksigen dari tabung yang dipasangkan untuk si bayi. Ibunya dari luar pun langsung menembakkan pistol untuk memancing monster keluar, dan memulai menembak gas bocor agar meledakkan si monster. Emmet berhasil kabur dari perampok dan monster dan diselamatkan Regen dengan perahu. Beralih ke skin Evelyn yang beruntung, air di atasnya mengucur mengganggu pendengaran monster. Evelyn berhasil lolos dan menolong Markus yang hampir pingsan, mereka pun selamat. Tak lama Regen dan Emmet sampai di pulau dan tertegun melihat penduduk yang santai menikmati malam tanpa takut monster, karena di pulau ini masih aman guys. Setelah berbincang lama, Emmet menghampiri Regen karena sudah meremehkannya. Keesokan harinya, Emmet menyadari jika ada satu monster yang tidak sengaja terbawa perahu sampai ke pulau. Menyuruh orang-orang bersembunyi namun sudah terlambat. Mereka langsung bergegas menuju ke stasiun radio, dan memancing monster agar menjauh dari penduduk. Sesampainya di stasiun, salah satu penduduk terseret dan tidak selamat. Walau berhasil masuk, monster pun masih mengikuti mereka pun bersembunyi. Di sisi lain Evelyn mulai cemas karena oksigen tabung mulai menipis. Dengan perlahan Regen menuju ke ruang siaran, Evelyn pun harus keluar dan mengambil makanan. Namun monster di belakang, dan mengikuti hingga Evelyn tidak berhasil menutup berangkas. Regen akhirnya membuka pintu yang sayangnya itu menyebabkan suara. Emmet pun melindunginya dan terluka di bagian kakinya. Regen pun bergegas memasang alat ke penyiar, monster mulai kesakitan. Di sisi lain Evelyn dan anaknya terpojok dan terkena tusuk di kaki karena tidak mampu berlari.
Marcus yang menyadari frekuensi radio pun tersadar bahwa Regan berhasil menyiarkan frekuensi agar pendengaran monster terganggu. Dengan percaya diri mereka mendekati monster dan membunuhnya. Semuanya berakhir dengan tenang. Dan, like. Terima kasih karena sudah menonton, support channel saya dengan subscribe, like, dan komen agar kami dapat terus menghibur Anda semua. Saya Dimas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.